Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriani. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, NIM 221004, Program Studi Administrasi Negara. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir ujian semester 1 tahun 2021-2022 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir dan menonton video saya. Baiklah, kita langsung saja ke pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Jimmy Asidik menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam negara demokrasi ini, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Kita lanjut ke sejarah dan perkembangan demokrasi. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu pada abad ke-15 dan 16. Renaissance itu adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra budaya Yunani kuno. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membagi demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi itu sendiri menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil. Substantif demokrasi lebih kepada bagaimana demokrasi itu dilakukan, misalkan melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Kita lanjut kepada perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode kedua yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Periode ketiga yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998, di mana di masa ini Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Dan periode keempat yaitu periode tahun 1999 sampai sekarang, di mana di masa rezim Orde Baru yang sebelumnya bertindak sangat otoriter secara perlahan berubah ke arah pemerintahan yang lebih demokratis. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.